Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah pemodelan data bertajuk aplikasi sistem peminjaman alat penunjang pembelajaran di lingkungan kampus. Berikut overview. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua analisis domain masalah, kemudian yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi dan eksperimen, dan kelima kesimpulan beserta lesson learned. Oke, untuk bagian pendahuluan akan dibawa oleh saya. Yang pertama, deskripsi studi kasus. Studi kasus ini menyoroti permasalahan pada sistem peminjaman alat penunjang pembelajaran di Laboratorium Teknik Informatika. Sistem yang ada saat ini masih bersifat manual dan menggunakan basis data yang terbatas, sehingga menimbulkan beberapa kendala signifikan. Proses peminjaman terpusat pada suatu perangkat, tidak melibatkan verifikasi dari dosen, dan kesulitan dalam melacak riwayat peminjaman, serta hubungan kompleks antara mahasiswa, alat, dan teknisi secara efisien. Sebagai solusi, diusulkan implementasi sistem peminjaman elektronik dan memanfaatkan graph database Neo4j. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan data yang lebih fleksibel dengan mempresentasikan entitas mahasiswa, dosen, teknisi, dan alat sebagai simpul atau nodes dan interaksi di antara mereka, seperti peminjaman, pengembalian, verifikasi, dan sebagai relasi. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk mengatasi keterbatasan basis data relasional dalam menangani hubungan data yang dinamis dan kompleks. Dengan menggunakan graph database, sistem diharapkan mampu memodelkan alur peminjaman, memudahkan pencarian, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan efisiensi analisis asosiasi. Pada selanjutnya, langsung ke rumusan masalah. Sistem peminjaman alat yang ada saat ini yang dibangun menggunakan basis data relasional menghadapi beberapa masalah mendasar karena tidak mampu secara efisien mengelola hubungan yang kompleks dan dinamis antara entitas mahasiswa, dosen, teknisi, dan alat. Berikut adalah poin-poin utama persoalannya. Relasi kompleks antara entitas, sistem lama sulit untuk menangani, uh, relasi banyak ke banyak, pelacakan histori alat, identifikasi alat yang sering dipinjam bersama, jejak perubahan status alat, query kompleks antar entitas. Selanjutnya, graph database juga menawarkan pemodelan dan pencarian data yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan. Untuk ruang lingkup, studi kasus ini berfokus pada desain dan implementasi backend dari sistem peminjaman alat dari sistem peminjaman alat menggunakan teknologi graph database. Cakupannya meliputi pembangunan model graph dengan Neo4j, model entitas sebagai simpul nodes dan relasi, simulasi query kompleks, histori keterhubungan dengan alat, contoh query menggunakan cipher. Untuk selanjutnya ada karena tadi ruang lingkup, sekarang batasan masalah. Batasannya, studi ini tidak mencakup pengembangan sistem secara menyeluruh. Batasannya adalah sebagai berikut: tidak mencakup autentikasi SSO kampus, tidak fokus pada UI UX atau front aplikasi, dan tidak membahas keamanan data secara mendalam. Poin selanjutnya, agenda selanjutnya adalah analisis domain masalah. Untuk domain masalah, proses peminjaman peralatan di perguruan tinggi seperti proyektor dan laboratorium sering kali masih menyebabkan masalah signifikan terkait efisiensi, akurasi. Oke, sekarang maju ke deskripsi domain masalah. Proses peminjaman peralatan di perguruan tinggi seperti proyektor dan laboratorium seringkali masih dilakukan secara manual yang menyebabkan masalah signifikan terkait efisiensi, akurasi data, dan kontrol administratif. Studi kasus nyata terjadi di Polban, yaitu proses manual di mana masih harus menyerahkan kartu KTM fisik kepada teknisi, lalu ada resiko inefisiensi dan kurangnya integrasi. Masalah serupa di situasi yaitu di Polnep, Klinik Pontianak, di mana peminjaman alat di laboratorium mereka terkendala oleh tidak adanya verifikasi dari dosen dan terjadi antrian karena proses yang terpusat oleh satu perangkat. Saya juga ada Politeknik Engineering Indorama, di mana teknisi kesulitan memeriksa ketersediaan barang secara manual dan membutuhkan sistem yang lebih efisien dan mengelola permintaan, pelacakan, status, dan monitoring stok. Jadi permasalahan yang muncul, kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut dibutuhkan sebuah sistem informasi peminjaman yang terpusat dan digital. Sistem itu mampu menggantikan jaminan fisik, menyediakan kontrol, menyimpan riwayat, dan menyajikan informasi ketersediaan barang secara real time. Dalam konteks ini, Neo4j diusulkan sebagai solusi teknologi yang relevan karena kemampuannya memodalkan relasi kompleks antar entitas secara alami dan efisien, sangat sesuai interval peminjaman bersifat
jejaring. Ya, ini yang tadi. Yang selanjutnya proses bisnis. Proses bisnis sistem peminjaman barang di lingkungan kampus dirancang untuk mencakup seluruh alur dari pengajuan oleh pengguna hingga pengelolaan data oleh admin. Proses ini dapat diuraikan menjadi alur utama dan fungsi pendukung. Kalau dilihat dari tabel, alur utamanya seperti ini. Jadi pengajuan pinjaman PB01, pengguna, mahasiswa atau dosen mengajukan permintaan. Lalu PB02 di mana akan dilakukan verifikasi oleh admin. PB03 pengembalian barang, PB03 pengambilan barang, PB04 pengembalian barang, dan PB05 pemeriksaan admin. Selanjutnya ada manajemen data barang PB06, manajemen akun pengguna PB07, PB08 sebagai status, PB09 monitoring ketersediaan, PB10 peminjaman, PB11 penanganan barang hilang atau rusak, dan PB12 pencarian barang. Secara keseluruhan, proses ini dirancang untuk menciptakan sistem peminjaman yang terstruktur, transparan, dan efisien bagi semua pihak yang terlibat. Oke, untuk aturan bisnis. Aturan bisnis berikut mendefinisikan batasan serta ketentuan yang berlaku terhadap proses bisnis yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan mengacu pada konteks operasional di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Yang pertama, dengan kode PB01, pengguna hanya dapat mengajukan peminjaman untuk barang yang berstatus tersedia pada hari peminjaman dalam sistem. Kemudian maksimal 2 peminjaman aktif per pengguna. Pengguna tidak memiliki sanksi aktif, bisa mengajukan di hari yang sama. Kemudian untuk PB02, aturan bisnisnya ditolak otomatis jika belum diverifikasi hingga waktu peminjaman berakhir. Kemudian ditolak otomatis jika status barang berubah menjadi rusak. PB03, status otomatis selesai jika barang tidak diambil lewat masa peminjaman. Kemudian tidak bisa mengubah masa peminjaman tanpa verifikasi admin. Untuk PB04, wajib dikembalikan dalam masa peminjaman atau kena sanksi. Jika barang belum kembali dan saat jadwal peminjaman berikutnya, peminjaman tersebut batal. Sanksi untuk kerusakan atau kehilangan ditentukan oleh admin. Kerusakan tidak disengaja akan membatalkan semua peminjaman barang tersebut. PB05, teknisi hanya bisa mengubah status dari barang yang berstatus rusak. PB06, hanya admin dan teknisi yang bisa mengubah data barang. PB07, pengguna baru wajib melengkapi data dan divalidasi oleh admin. PB08, notifikasi jatuh tempo pada H-1, notifikasi keterlambatan pengembalian, kemudian notifikasi pembatalan permintaan. PB09, informasi ketersediaan barang diperbarui secara real time. Kemudian PB010, riwayat peminjaman hanya bisa diakses oleh pemilik akun, admin, dan teknisi. PB11, laporan kehilangan atau kerusakan wajib disertai kronologi dan diverifikasi. Kemudian PB12, pencarian berdasarkan nama, kategori, dan atau status ketersediaan. Kebutuhan bisnis mendefinisikan fungsionalitas inti yang harus disediakan oleh sistem guna mendukung pelaksanaan proses bisnis yang telah diverifikasi, serta untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peminjaman barang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan ini dirumuskan berdasarkan analisis proses bisnis serta aturan-aturan bisnis yang berlaku dengan mengacu pada konteks operasional di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Pada tabel tersebut ada 15 kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu sistem harus memungkinkan pengguna mengajukan peminjaman barang secara real time. Sistem harus menyediakan mekanisme verifikasi permintaan oleh admin. Kemudian sistem harus mencatat waktu, tanggal, dan kondisi awal barang saat pengambilan. Sistem harus mencatat waktu dan kondisi barang saat pengambilan. Sistem harus memungkinkan teknisi memeriksa dan memperbarui status barang. Kemudian sistem harus menyediakan fitur manajemen data barang atau CRUD. Kemudian sistem harus memiliki fitur pengelolaan akun pengguna. Kemudian sistem harus mengirim notifikasi status pada peminjaman secara otomatis. Berikutnya, sistem harus menampilkan informasi ketersediaan barang secara real time. Sistem harus menyimpan dan menampilkan histori peminjaman pengguna. Sistem harus menyediakan fitur pelaporan barang hilang atau rusak. Sistem harus menyediakan fitur pencarian barang. Sistem harus menerapkan validasi sanksi dan batas peminjaman. Sistem harus mendukung pembatalan otomatis untuk transaksi yang tidak diambil. Yang terakhir, sistem harus menyediakan pembatasan akses terhadap data histori peminjaman.
Berikutnya ada tabel daftar operasi. Di sini ada sekitar 14 daftar operasi dengan kebutuhan bisnis yang telah didefinisikan. Yang pertama ada operasi pengajuan peminjaman, kemudian yang kedua verifikasi permintaan, yang ketiga pencatatan pengambilan, yang keempat pencatatan pengembalian, yang kelima pemeriksaan dan status, yang keenam hingga 8 yaitu manajemen data barang, kemudian yang kesembilan registrasi pengguna, yang kesepuluh pengiriman notifikasi, yang kesebelas monitoring ketersediaan, yang ke-12 lihat riwayat, 13 total peminjaman, dan terakhir 14 yaitu rekap barang. Oke, yang berikutnya analisis workload. Analisis workload dilakukan secara teoritis untuk mengidentifikasi beban kerja terhadap beberapa operasi kunci yang berkaitan langsung dengan aktivitas utama dalam sistem peminjaman barang. Analisis ini mencakup estimasi kuantitatif terhadap frekuensi eksekusi masing-masing operasi, serta penilaian kualitatif terhadap sifat dan urgensi eksekusi tersebut. Aturan-aturan bisnis sebelumnya telah mendefinisikan batasan serta ketentuan yang berlaku terhadap proses bisnis yang telah diidentifikasi dengan mengacu pada konteks operasional di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Oleh karena itu, beban kerja yang dianalisis pada bagian ini merefleksikan kebutuhan aktual yang diproyeksikan terjadi dalam skenario penggunaan nyata sistem di kampus tersebut. Nah, pada tabel ini menyajikan estimasi workload terhadap 14 operasi utama dalam sistem berdasarkan jumlah mahasiswa, struktur kelas, dan kebiasaan operasional harian. Oke, untuk perancangan, berikut gambar yang menampilkan graf skema. Skema graf ini dirancang untuk mendukung proses bisnis, aturan, dan operasi yang diidentifikasi. Terlihat pada gambar yaitu node-node yang sudah dibuat dan juga hubungan antar node tersebut. Nah, untuk indeks diperlukan untuk mengoptimalkan performa query terutama dengan beban kerja tinggi. Misalnya 300 query ketersediaan per hari dan juga 100 pengajuan per hari. Berikut pada gambar terlihat untuk rencana indeks berdasarkan skema dan kebutuhan personal. Salah satunya di sini dijelaskan tertulis node mahasiswa, indeks pada NIM sebagai kode unik dan untuk pencarian cepat, dan nama untuk search bar. Kemudian metode analisis graph atau graph data science. Sistem ini memanfaatkan kemampuan graph Neo4j untuk menangani hubungan kompleks dan analisis data. Berikut adalah 3 pola desain dan 2 metode analisis graph yang dipilih. Di sini ada role pattern atau role peran, berguna untuk memisahkan entitas berdasarkan peran untuk kontrol akses. Penting untuk memenuhi kebutuhan rec F02 dan rec F07. Kemudian ada event sourcing, mencatat semua aksi sebagai node terpisah untuk melacak riwayat transaksi secara lengkap atau audit trail. Kemudian EAV, Entity Attribute Value Pattern, menyimpan properti dinamis seperti status sebagai node terpisah. Ini memberikan fleksibilitas untuk data yang sering berubah tanpa alter skema. Berikutnya ada path analysis, menganalisis jalur antar node untuk menemukan pola seperti durasi peminjaman atau mendeteksi keterlambatan. Kemudian yang terakhir yaitu community detection, mengelompokkan node berdasarkan hubungan untuk menemukan barang yang sering dipinjam bersama atau kelompok pengguna aktif. Berikutnya implementasi akan dilaksanakan oleh rekan Zaki. Oke, berikut adalah hasil implementasi skema pada Neo4j dari sketsa gambar skema sebelumnya. Kemudian selanjutnya langsung masuk ke demonstrasi aja ya sekarang. Oke, pertama-tama pada demonstrasi kali ini saya akan populate data dulu menggunakan fungsi load CSV sama pakai library APOC untuk membuat relasi antar nodes-nya. Sini saya langsung copy paste aja dari kode saya. Sebelum itu spreadsheet-nya sudah saya masukkan ke dalam folder import dari database ini, sehingga saya bisa langsung execute saja. Oke, sudah selesai. Coba dilihat dulu hasil dari eksekusinya. Oke, telah diciptakan ya hasil populate data.
ada admin, ada. Kalau dilihat secara visualisasi skemanya juga akan terlihat seperti hasil implementasi tadi. Nggak kelihatan sih tulisannya. Kemudian masuk ke daftar operasi pertama. Demonstrasi daftar operasi pertama yaitu di sini ada create mahasiswa, yaitu menambahkan data mahasiswa terbaru. Ini berkaitan dengan operasi ke-9 ya, yang mana registrasi pengguna baru salah satunya adalah menambah data mahasiswa. Saya langsung masuk. Oke, saya copy paste aja dari tabel daftar query laporan saya. Aduh, copy paste-nya ngaco. Ini kok. Oke. Ada yang kurang tadi, nggak ikut ke select ternyata. Setelah di-querykan, ketika dibaca, dilihat kembali, akan ada mahasiswa baru yaitu mana warna hijau. Nah, ini dia Andi @polban.ac.id, namanya Andi, NIM-nya 2315 sesuai dengan yang dimasukkan ini. Kemudian untuk operasi kedua yaitu read pengajuan yang menunggu statusnya. Kemudian yang kedua adalah read pengajuan yang sedang statusnya menunggu. Ini saya langsung aja copy kodenya. Nah, ini akan melihat yang statusnya masih menunggu ya. Misalnya admin pengen memverifikasi pengajuan, akan diberikan nih yang statusnya menunggu. Kemudian kemudian query yang ketiga yaitu adalah update status barang. Ini misalnya awalnya dari yang misalnya ada yang meminjam gitu mahasiswanya, jadi perlu diubah status barang pada suatu tanggal dari yang sebelumnya tersedia menjadi dipinjam. Ini biasanya dilakukan oleh sistem ya. Ketika misalnya itu sistemnya sih nggak tahu, soalnya ini cuma bagian database. Ini query-nya saya copy dan akan di-run. Nah, setelah di-run dilihat statusnya berubah jadi dipinjam yang dari tanggal 13 sampai tanggal 14 akan berubah jadi dipinjam yang sebelumnya tersedia. Kalau di sini dilihat ST8 sebelumnya tersedia, ST7 juga tersedia. Jadi berubah di sini ya. Kemudian query yang keempat adalah mengirimkan notifikasi. Misalnya karena telat, admin mengirimkan notifikasi pemberitahuan kalau mahasiswa kena sanksi gitu. Nah, berikut adalah query-nya. Oh enggak, ini peminjaman yang telah disetujui ya. Beda-beda. Oke, sama aja. Yang penting intinya untuk pengiriman notifikasi ketika di-run akan diciptakan satu node dan 3 relasi. 3 properti. Dan juga 1 relasi. Ini sih misalnya dikirim dari sistem ya, makanya kagak terhubung ke suatu admin. Soalnya ini tentang peminjaman Anda telah disetujui, yang mana biasanya otomatis oleh sistem. Dan setelah dilakukan query, dilihat bahwa akan ada muncul notifikasi baru di sini. Ini yang PG1 dan pengambilan. Ini yang merah, notifikasi 1. Nah, ini misalnya peminjaman Anda telah disetujui pada tanggal kirimnya kepada mahasiswa. Kemudian query kelima yaitu membuat suatu pengajuan. Ini biasanya datanya berasal dari suatu mahasiswa yang mengajukan ke suatu barang ya. Ini berikut adalah query-nya, saya paste aja. Setelah di sini misalnya mahasiswa dengan NIM 2315003 yaitu yang Andi tadi yang baru dibuat ingin mengajukan barang B1 yaitu proyektor.
hingga dibuatlah pengajuan untuk misalnya tanggalnya hari ini lah ya, pada tanggal 16. Durasinya juga 4 hari, 4 hari, 7 kurang 3. Nah, ini bisa diatur jadi tanggal eksak oleh sistem. Ya udah di-run tadi. Setelah di-run, dilihat akan ada pengajuan baru kepada mahasiswa bernama Andi. Ini Andi. Nah, akan tercipta pengajuan baru. Statusnya menunggu. Ini waktu pengajuan, waktu pengambilan, waktu pengembalian. Terhubung ke B1 karena ini meminjam ke proyektor. Kemudian yang keenam adalah admin menambahkan barang baru. Ini tujuannya adalah membuat barang baru kayak yang ini, yaitu barang dengan ID B2, yaitu saklar ya, atau apa sih sebutannya, kabel. Setelah dieksekusi, berikut akan muncul yaitu B2 termasuk kategori elektronik tipe saklar. Ini untuk status-status kayak ini sebenarnya setiap barang akan melaksanakan query yang lain, yaitu kalender. Jadi membuat status ini berdasarkan per suatu tanggal. Tapi itu query yang lain. Kemudian query yang ketujuh, ada catat pengambilan barang. Misalnya setelah ini disetujui ya, anggaplah aja disetujui lah yang ini, walaupun saya belum eksekusi query-nya. Anggaplah yang tadi yang baru dibuat, yaitu pengajuan ketiga yang buat Andi. Ini misalnya Andi ngambil hari ini, maka akan tercreate node baru yaitu pengambilan. Nah, Andi nih terhubung ke pengajuannya. Ini bisa dilihat pada tanggal segini kondisi barang waktu diambil juga baik. Jadi pengambilannya bukan PG2. Kemudian query yang ke-8 adalah melihat peminjaman yang sudah selesai. Misalnya ini pengen buat direkap lah ya. Nah, akan diberikan, ini sebenarnya ya, akan didapat yang pengajuannya sudah selesai gitu. Yang sudah selesai kan ini yang terlambat mengumpulkan, mana Budiman ya, ini yang pengajuan ini. Dan statusnya sudah selesai karena udah dikembalikan dan juga udah ada pengambilan. Status selesai itu juga nggak cuma itu sih sebenarnya, bisa juga karena pengembalian lebih awal ya, sama aja sih. Kemudian untuk query ke-9 yaitu mencari daftar barang yang tersedia dari tanggal A ke tanggal B. Misalnya ini kita mau ngambil dari tanggal, oke, karena query-nya tadi udah diubah, saya akan reset dulu ya sebentar query-nya. Soalnya udah nggak ada yang tersedia berdasarkan status, saya itu ulang. Saya log ulang. Oke, jadi untuk barang B1 tanggal 13 dan 14 kan jadi tersedia ya karena saya udah ulangi lagi. Oke, sudah selesai eksekusi. Ini ingin mencari yang 13 sama 14. Di mana jumlah status tersedianya 2. Ini kan karena jedanya 2 tanggal, jadi 2 ini untuk memastikan bahwa dia benar-benar semuanya ada di sini. Hanya barang yang memenuhi, yang memiliki status tanggal pada tanggal-tanggal di antara 13 dan 14. Oke, setelah dieksekusi akan didapat barang B1 yaitu proyektor. Ini sebelumnya kan waktu pertama kali eksekusi ST7 tersedia ya, sama ST8 juga tersedia. Sehingga muncul di sini. Untuk ST6, tapi sebenarnya ST6 nggak dicari soalnya karena bukan rentang tanggalnya ya. Kemudian yang ke-10
adalah verifikasi permintaan peminjaman. Misalnya admin ingin memverifikasi suatu pengajuan, itu pengajuan 2. Di sini kan pengajuan 2, mana ya pengajuan 2 oleh mahasiswa kedua nih. Ini Anwar ya. Nih. Ini kan masih menunggu ya. Ini misalnya suatu admin ingin memverifikasi, jadi disetujui. Maka dijalankan query. Setelah dijalankan akan terlihat bahwa nah ini Anwar bukan, ini bukan. Ini admin ya. Mana? Ini pengajuan. Nah, ini Anwar. Jadi pengajuannya diverifikasi oleh admin 3275001 ya. Kemudian untuk daftar agregasi, yang pertama adalah misalnya ingin menghitung volume peminjaman per bulan untuk dibuatkan ke statistik ya. Ini berikut adalah query-nya. Yang pertama diambil semua pengajuan, dikembalikan bulannya nih. Kemudian dijumlahkan yang case-nya disetujui atau selesai. Artinya yang emang diverifikasi lah oleh admin. Soalnya kalau selesai nggak mungkin diverifikasi, karena untuk sistem otomatis akan menjadi ditolak kalau emang belum pernah diverifikasi oleh admin. Jadi didapat bahwa pada bulan ketiga, sini emang karena bulan ketiga doang ya pengajuannya. Soalnya yang tadi yang query Andi make date time hari ini udah di load ulang jadinya hilang. Ini 3. Tuh, totalnya ada 2 ya. Total pengajuannya ada 2 dan yang disetujui 2. Berarti semuanya memang disetujui oleh admin. Kemudian untuk operasi agregasi yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi 5 barang dengan permintaan tertinggi. Di sini karena barangnya cuma 1, mungkin munculnya hanya 1 aja, tapi ada fungsi buat melimit jadi 5 kalau misalnya ada banyak. Itu di sini menggunakan limit 5. Ini juga order by, jadi hasilnya mengurutkan berdasarkan yang terbanyak dipinjam. Jadi ini kalau misalnya ada B2, B1-nya 3, B2-nya frekuensinya 2, B1 akan jadi tetap yang pertama karena frekuensinya lebih banyak dipinjam. Mungkin itu saja untuk demonstrasi daftar query dan daftar operasi agregasi. Udah ya, itu aja. Oke, untuk kesimpulan dari hasil tugas ini kami menyimpulkan bahwa penggunaan basis data graph yaitu Neo4j merupakan solusi yang efektif dan unggul untuk mengatasi kompleksitas dalam sistem peminjaman alat di lingkungan kampus. Pendekatan ini berhasil menjawab keterbatasan yang ditemukan pada sistem berbasis data relasional konvensional. Model graf dengan node dan relationship terbukti mampu merepresentasikan hubungan yang dinamis dan multilevel secara lebih natural. Ini mengatasi masalah skema kaku pada database relasional, terutama untuk melacak histori dan hubungan banyak ke banyak. Perancangan skema dan strategi indexing yang matang berhasil memenuhi sebuah kebutuhan fungsional dan operasional yang diidentifikasi, mulai dari pengajuan, verifikasi, notifikasi, hingga penanganan sanksi. Hal ini divalidasi melalui implementasi 10 query operasional dan 2 query agregasi yang mencerminkan beban kerja sistem di dunia nyata. Tidak lupa, implementasi pola desain graph seperti event sourcing dan metode analisis path analysis serta community detection membuka peluang untuk wawasan bisnis yang lebih dalam. Sistem tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga dapat menganalisis pola seperti durasi peminjaman rata-rata, mendeteksi keterlambatan, hingga merekomendasikan alat yang
sering dipinjam bersamaan. Mungkin sekian saja untuk presentasi dari kelompok kami terkait tugas besar pemodelan data. Kami harap presentasi ini dapat menjelaskan apa yang kami kerjakan pada tugas ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga pengajarannya selama 1 semester ini. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.